Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari situ, maka kelompok kami akan mengadakan perkenalan. Dan dimulai dari teman saya. Nama saya Dona Susan Hartanti Sipayu dari 10 Mia 2, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Sri Laura Beatrice Sinaga dari kelas 10 Mia 2. Nikito Gral Christian Jilok Tanah Beban. Saya dari kelas 10 Mia 2. Dan teman saya. Selamat siang Bu, perkenalkan nama saya Miftah Fauzia dari kelas 10 Mia 2. Perkenalkan, nama saya Metro Stephen Tondang. Saya dari kelas 10 Mia 2. Dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Putri Minaloh dari kelas 10 Mia 2. Baiklah Ibu Guru, di sini materi kami yaitu meneliti tentang longsornya jalan yang berada di Pematang Raya. Dan dari penelitian tersebut kami memiliki beberapa tujuan, yaitu pertama, agar para siswa lebih dapat memahami penyebab terjadinya longsor. Yang kedua, agar dapat mengetahui akibat yang ditimbulkan dari kejadian longsor. Yang ketiga, untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat menyebabkan longsor. Dan yang keempat, yaitu untuk mengetahui bagaimana cara menanggulangi longsor tersebut. Dan hasil penelitian yang kami teliti yaitu di Kabupaten Simalungun terjadi longsor yang disebabkan curah hujan di atas batas normal. Tanah longsor di kabupaten sudah terjadi sejak 2 tahun yang lalu. Longsor di Kabupaten Simalungun ini terjadi karena di daerah tersebut banyak daerah perbukitan yang sedang dan terjal. Daerah tersebut juga memiliki tanah yang kurang padat. Jenis yang terdapat pada bagian tanah bawah merupakan jenis pasir, sehingga kepadatan tanah berkurang. Sehingga secara otomatis, bila diguyur hujan deras, maka terjadi tanah longsor. Maka dari penelitian kami mengetahui berbagai penyebab terjadinya longsor, yang diantaranya yaitu pertama, curah hujan yang tinggi, kedua, hancurnya bebatuan, ketiga, getaran, keempat, gundulnya hutan, kelima, lereng dan tebingnya terjal, 6, menumpuknya material, 7, longsoran lama, 8, kelebihan beban, 9, tanah tak padat atau tidak padat. Dan cara mencegah longsor yaitu dengan cara pertama, membuat trase ring di lereng jika membuat pemukiman. 2, tidak membuat rumah atau tempat permukiman persis di bawah lereng. 3, tidak memotong tebing menjadi tegak atau biarkan miring. 4, membuat saluran pembuangan air yang otomatis bisa menjadi saluran penampung air tanah. 5, menanam tanaman keras dan ringan dengan jenis akar dalam di wilayah curam. 6, tidak melakukan kegiatan pengundulan hutan. 7, tidak mendirikan bangunan di atas tebing karena dapat membuat bahaya. 8, membuat benteng atau COR sebagai penopang tanah tebing. Dan kesimpulan yang kami dapat yaitu longsor atau peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Secara umum, kejadian longsor disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Faktor pendorong adalah faktor-faktor yang memengaruhi kondisi material sendiri, sedangkan faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan pergerakan material tersebut. Akibat yang ditimbulkan dari tanah longsor ini sangatlah banyak, yang sebagian besar merupakan dampak negatifnya. Meskipun terkadang di balik dampak negatif juga terselip dampak positif, namun jumlahnya sangatlah sedikit atau bahkan tidak sama sekali. Seperti halnya dengan jenis bencana alam lainnya, tanah longsor juga menimbulkan berbagai dampak yang merugikan bagi makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Dan salam sehat untuk kita semua. Bye-bye.